Shalom Bapak Ibu Saudara, Happy Sunday. Hari ini kita mau beribadah Bapak Ibu Saudara dengan hati yang gembira, dengan hati yang bersemangat. Bapak Ibu Saudara, ingat dalam bulan-bulan ini kita akan belajar Heaven at Home. Dan bulan ini kita belajar di dalam hidup dalam hadiratnya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan 2 Korintus 4 ayat 18. Berkata seperti ini, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau fokus pada Allah. Dia mungkin nggak terlihat, tetapi dia adalah Allah yang kekal Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau satu dalam doa, kita memulai ibadah kita. Terima kasih Tuhan, kami mau bersemangat, kami mau antusias untuk menyambut ibadah hari ini. Kami berdoa biar apapun firman-Mu hari ini menegur setiap kami, mengubahkan setiap kami, memperbaiki kelakuan kami. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Hari ini ada sukacita, amin. Hari ini mari kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan penuh ucapan syukur, amin. Masuk hadiratnya bersyukur. Yes Tuhan, masuk dengan korban pujian, nyanyi dan bermazmurlah bagi Dia. Angkatlah tanganmu dan bersukalah. Mari bernyanyi.
Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Kaulah yang selalu menjadi sumber pengharapan kami Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau katakan apapun yang kami alami Tuhan, kami mau terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Mari jemaat Tuhan datang ke hadirat-Nya. Arahkan hatimu kepadanya. Ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Ya Tuhan, ini hati kami. Walau ku harus berjalan di dalam lembah kekelaman, kami percaya perlindungan-Mu Tuhan. Ya Tuhan-Mu oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan Tuhan. Tiada pernah Kau tinggalkan. Ya Tuhan,
hidup kami. Kaulah sumber pengharapan dan kecukupan kami. Sukacita dan damai sejahtera kami Engkau Tuhan. Ya, hari ini jemaat Tuhan, firman Tuhan di dalam 2 Petrus 1 berkata, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jemaat Tuhan, hari-hari ini mungkin ada banyak hal di depan mata kita, hal-hal duniawi di depan mata kita yang kita merasa kita begitu inginkan, begitu butuhkan. Tapi hari ini jemaat Tuhan, pandanglah kepada janji-janji Tuhan yang besar. Janji-janji yang kita peroleh karena kita mengenal Dia. Allah sumber kemenangan kita. Allah sumber segala pengharapan kita. Hari ini Tuhan, kami mau berharap hanya padamu Tuhan. Juru selamat kami Yesus Engkau Tuhan. Hari ini Tuhan, gak peduli hal apa yang sedang kami alami Tuhan. Hanya kami mau pegang janji-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, hanya di dalam janji-janji-Mu ada kemenangan kami Tuhan. Kemenangan akan setiap kekhawatiran Tuhan. Kemenangan akan setiap merasa tertuduh dan bersalah Tuhan. Hari Tuhan kami mau ambil setiap kemenangan yang menjadi janji-Mu Tuhan. Hari kami mau serukan Tuhan. Hari kami mau serukan, kami mau berseru kepada Engkau Allah Juru Selamat kami Tuhan. Yes. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Yesus Engkau Juru Selamatku, di dalam janji-Mu Tuhan. Yes, kemenangan kami Tuhan. Ya Tuhan ya. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Hari ini kami terima dengan iman setiap kemenangan
yang ada di dalam janji-janji Tuhan. Hari tahun ini hidup kami boleh terus menyerahkan hidup kami Tuhan. Kami mau Tuhan terus mengenal betapa Engkau baik dalam hidup setiap kami. Betapa kasih-Mu gak terbatas untuk hidup setiap kami. Dan betapa Kau adalah Allah yang tepat janji dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita yang percaya dan mengucap syukur, kita berkata amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali dapat menyapa Anda pada kesempatan kali ini. Saya berdoa semoga damai sejahtera, sukacita selalu berlimpah-limpah dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu, rumah adalah tempat untuk berlindung. Setuju ya Bapak Ibu ya? Rumah adalah tempat yang paling aman, khususnya ketika kita sedang mengalami masa-masa sukar seperti yang kita sedang alami dan dunia alami hari ini. Nah Bapak Ibu, kita tentu masih terus ya mentaati anjuran pemerintah untuk stay at home. Memang Bapak Ibu ya, ketika pemerintah mengatakan stay at home artinya kerja harus dari rumah, work from home ya, kemudian sekolah ya. Anak-anak kita udah berapa bulan nih Bapak Ibu ya belajar di rumah lewat pembelajaran online. Saya berharap Bapak Ibu masih terus tetap semangat dan kuat ya menikmati masa-masa seperti ini. Tapi saya juga menemukan Bapak Ibu ya, ketika stay at home ternyata ada banyak loh berita-berita yang luar biasa baik ya Bapak Ibu ya. Saya terakhir ini dapat satu kabar ya dari teman, dia katakan bahwa suaminya biasanya kolesterolnya tuh naik terus, tau nggak Bapak Ibu. Justru selama pandemi ini, ketika sang istri ya mulai masak di rumah ya, suami juga nggak terlalu banyak jajan keluar Bapak Ibu ya. Dalam waktu 6 bulan ternyata terjadi mujizat yang luar biasa. Tingkat kolesterolnya mulai turun dan berangsur-angsur normal, tahu nggak Bapak Ibu? Jadi terlepas dari banyak kebosanan, terlepas dari banyak anak-anak yang ngeluh mungkin maminya tambah bawel, ternyata ada begitu banyak mujizat Bapak Ibu terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Bagaimana dengan Bapak Ibu sendiri? Apakah Bapak Ibu masih terus merasakan mujizat Tuhan di dalam rumah tangga Bapak Ibu? Nah hari ini saya ingin sharing Bapak Ibu ya tentang satu kebenaran firman Tuhan. Betapa dahsyatnya keluarga, betapa dahsyatnya rumah gitu loh Bapak Ibu. Mungkin kita berpikir bahwa aduh di rumah terus di rumah lagi, bosen ya Bapak Ibu ya. Tapi kita tahu bahwa Tuhan memberikan satu hal yang besar di dalam kehidupan kita. Dimulai dari inti terkecil, yaitu apa? Keluarga Bapak Ibu. Hadirnya Yesus buat Bapak Ibu Saudara dan saya itu datang dari mana? Datang dari lingkup yang paling kecil, yaitu keluarga Yusuf dan Maria. Jadi Bapak Ibu, kita mesti sadari bahwa keluarga adalah tempat yang paling penting di mana Tuhan bisa berkarya di dalamnya. Nah, berapa banyak di antara Bapak Ibu rindu supaya di dalam rumah, di dalam keluarga tetap ada campur tangan, ada terobosan Tuhan, dan ada mujizat Tuhan. Bapak Ibu, hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk membuka firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 122. Firman Tuhan berkata, nyanyian siarah Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam purimu. Oleh karena saudara-saudara, aku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan, semoga kesejahteraan ada di dalammu. Oleh karena rumah Tuhan, Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 122 dibuka dengan kata doa sejahtera Yerusalem. Tentu kita tahu Bapak Ibu, Yerusalem gambaran apa? Yerusalem adalah gambaran rumah. Yerusalem adalah gambaran keluarga Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kesempatan kali ini kita mau Bapak Ibu ya untuk terus belajar tentang apa? Tentang standar yang Tuhan tetapkan supaya kita alami di dalam rumah, supaya kita bisa merasakan mujizat Tuhan di dalam rumah tangga kita.
Ya, mari kita buka satu persatu Bapak Ibu ya. Standar apa saja yang Tuhan rindukan supaya kita miliki di dalam rumah. Supaya kita memiliki yang namanya apa? Suasana surga di dalam rumah kita. Ya, mari kita lihat. Di situ yang pertama dikatakan doa sejahtera untuk Yerusalem. Tentu kita tahu Bapak Ibu, yang pertama, kata Yerusalem ternyata punya arti adalah City of God, City of Faith, City of David, ya, kotanya Daud, kotanya Tuhan, kota yang penuh dengan iman, ya. Nah, di dalam bahasa aslinya, Bapak Ibu, kata Yerusalem itu diartikan dengan istilah teaching of peace, tempat belajar kedamaian. Artinya gini Bapak Ibu, rumah harusnya menjadi tempat untuk belajar damai Bapak Ibu. Seringkali Bapak Ibu, kita lupa Bapak Ibu untuk mengajarkan damai di rumah. Gimana caranya mengajarkan damai di rumah? Wah, kita udah mulai repot, riuh ya dengan banyak hal yang ada di rumah. Tetapi saya mau ingatkan Bapak Ibu, keluarga itu adalah tempat terbaik untuk kita mengajarkan tentang damai. Beberapa tahun yang lalu, kita tentu mendengar ada satu hal yang tidak mengenakan Bapak Ibu ya di negeri kita. Di kota Surabaya terjadi teror bom, tepatnya di tahun 2018. Tahu nggak Bapak Ibu apa yang terjadi? Di tengah-tengah teror bom itu, Bapak Ibu, ternyata terungkap ya bahwa yang melakukan teror bom itu adalah satu keluarga. Sangat mengenaskan Bapak Ibu. Anaknya yang paling kecil, perempuan umur 9 tahun, dipakai ikut bersama-sama papahnya itu mengikatkan di sabuknya dia, itu bom Bapak Ibu. Aduh, Bapak Ibu, saya rasanya waktu dengar berita ini miris banget gitu. Kenapa keluarga kok dijadikan jadikan tempat untuk melakukan sesuatu yang gak damai gitu. Padahal harusnya keluarga adalah tempat untuk kita belajar tentang kedamaian. Nah, oleh karena itu, standar yang pertama atau prinsip yang pertama yang saya mau sampaikan adalah apa? Rumah kalau mau merasakan surga, Bapak Ibu harus terbiasa mengajarkan damai. Di Alkitab saya mencatat ada 166 ayat tentang damai Bapak Ibu. Dan di dalamnya saya menemukan kata-kata seperti ini. Mengalah, apalagi menyerahkan diri Bapak Ibu. Saya ingat pengajaran Yesus yang berkata apa? Sangkal diri, ya kan? Pikul salib, ikut Yesus katanya. Betul Bapak Ibu, menyangkal diri kita. Itu adalah bagian kita untuk bisa menemukan damai Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu Saudara, prinsip yang pertama adalah ajarkan terus-menerus kedamaian di dalam rumah. Caranya bagaimana? Berikan lebih banyak tentang apa? Maaf. Berikan apa lagi? Penyerahan. Berikan apa lagi? Belajar untuk tidak mementingkan diri sendiri. Supaya apa? Supaya kita terus belajar tentang damai. Ya. Hal yang kedua, Bapak Ibu, mari kita lihat. Yang kedua di sini di dalam ayat yang pertama, Bapak Ibu, dikatakan, aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Hal yang kedua, bagaimana kita bisa menghadirkan surga, merasakan surga di keluarga kita. Yang kedua adalah kata kuncinya, rumah Tuhan. Bapak Ibu, kita seringkali menganggap rumah Tuhan itu adalah gereja. Betul, nggak salah. Tapi rumah kita itu juga rumah Tuhan, Bapak Ibu. Karena Yerusalem bicara tentang keluarga kan. Kalau di sini dikatakan tentang rumah Tuhan, aku bersuka cita, ya kan? Berarti di dalam rumah Tuhan itu keluarga kita. Keluarga kita, rumah kita haruslah kita jadikan sebagai rumah Tuhan. Apa maksudnya, saudaraku? Kita mesti sadar 24 jam bahwa tempat kita tinggal adalah rumah Tuhan. Kalau dibilang rumah Tuhan berarti empunya siapa atau pemiliknya siapa? Tuhan. Nah, banyak keluarga hari ini gak merasakan surga karena dia tidak memberikan rumahnya dipimpin 100% 24 jam oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau saudara rindu mengalami surga di dalam rumah, jadikan Yesus sebagai penguasa tunggal. Menjadikan Yesus sebagai Tuhan satu-satunya atas rumah saudara, atas keluarga saudara. Nah, ini yang dinamakan rumah Tuhan. Jadi kalau saudara mau mengalami surga di dalam rumah saudara, jadikanlah Yesus sebagai penguasa tunggal. Caranya bagaimana? Sadar selama 24 jam. Ya, sadar dalam arti apa? Kita mau mengakui bahwa Yesus berdaulat penuh atas rumah saudara.
Ya, ini hal yang penting banget Bapak Ibu. Jadi jangan anggap bahwa rumah Tuhan cuma gereja. Rumah kita itu juga bisa dikatakan rumah Tuhan. Saya sama keluarga Bapak Ibu, kami begitu tahu prinsip ini, kami mengubah password WiFi kami. Di rumah kami, ya, username WiFi kami adalah Heavenly Home, rumah surgawi. Passwordnya adalah Yesus hadir di sini. Jesus is here. Tujuannya buat apa? Untuk mengingatkan kepada kami terus-menerus selama 24 jam. Yesus hadir senantiasa di dalam rumah. Ya, kalau Bapak Ibu mampir ke tempat saya, udah pasti bisa dapat WiFi-nya apa. Ya, saya udah bukain WiFi-nya buat Bapak Ibu. Nah, hal yang ketiga Bapak Ibu. Ya, tadi dikatakan apa? Jangan lupa ya, kalimatnya aku bersukacita. Ini ayat yang pertama loh. Aku bersukacita. Artinya gini, hal yang ketiga adalah kita harus terus menghadirkan sukacita Bapak Ibu. Kita sering kali lupa nih Bapak Ibu ya untuk terus bersukacita. Gimana caranya menghadirkan sukacita? Gampang sekali Bapak Ibu. Berapa banyak di antara Bapak Ibu selama ada di rumah aja membuat sebuah kisah yang akhirnya bisa membuat satu rumah tertawa. Saya perhatikan nih Bapak Ibu ya. Keluarga-keluarga hari-hari ini dia tidak lagi membangun sukacita di rumah. Udah gak ada lagi bercandaan. Padahal bercandaan penting gak Bapak Ibu? Aduh, penting sekali Bapak Ibu. Sangat penting sekali. Saya ambil contoh nih Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu, saya pergi ke salah satu supermarket bahan bangunan. Waktu saya datang ke sana, saya memang diminta sama ibu saya untuk membeli cat ya Bapak Ibu ya. Saya mau membantu ibu saya untuk ngecat ya sebagian dari rumahnya. Nah, waktu saya beli cat itu, Bapak Ibu, saya nggak bawa kendaraan sendiri, Bapak Ibu, karena saya di drop ya di sana. Nah, pas pulang, saya mau cari taksi online. Nah, akhirnya saya bukalah aplikasi taksi online. Ya, kemudian saya panggil gitu kan, akhirnya dapat. Terus si drivernya ini bilang begini, aduh Pak, maaf, saya posisinya masih ada di sini. Ya, saya masih harus ibadah gitu, kata dia. Saya bilang, iya Pak, nggak apa-apa, saya tunggu aja gitu. Terus dia katakan, Pak boleh nggak Pak? Lebih baik Bapak yang jalan deh ke tempat saya, kata gitu. Daripada saya ke tempat Bapak lagi, saya harus U-turn katanya. Terus saya bilang, Pak gini, saya tunggu nggak apa-apa. Kenapa? Karena saya bawa cat. Tiba-tiba dia bilang begini, oh berapa banyak Pak? Satu aja sih. Ya udah Pak, tunggu ya Pak ya. Nanti saya segera selesai. Sebentar lagi kok katanya. Oke. 10 menit kemudian dia datang. Begitu dia datang, saya masuk kan gitu kan, saya bawa cat saya kan. Terus dia tanya, loh Pak, katanya bawa kucing. Kucing? Saya bilang, saya nggak bawa kucing, saya bilang. Lah itu tadi, Bapak chatting bilang apa tadi? Katanya Bapak bawa kucing. Enggak, saya bawa cat. Oh, ternyata aplikasinya melakukan terjemahan otomatis. Saya bilang saya membawa cat, di aplikasinya dia tercatat, saya membawa kucing. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Kadang-kadang cerita yang kayak begini ya Bapak Ibu ya, itu bisa bikin satu rumah itu ketawa. Nah, yang kayak gini-gini yang Bapak Ibu harus terus-menerus kembangkan. Ya, saya nggak minta Bapak Ibu harus punya kualitas seperti stand up comedy, enggak. Tapi paling tidak hadirkan tawa, hadirkan canda setiap hari di rumah Bapak Ibu. Bersukacita juga bicara tentang apa? Bicara tentang ekspresi wajah Bapak Ibu. Saya satu kali ditunjukin sama anak saya, dia punya kartu ekspresi. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kartu ini menarik sekali Bapak Ibu, ya. Permainan ini sederhana sekali seperti kuartet. Jadi di kartu ekspresi ini kita harus berekspresi seperti yang ada di dalam kartu itu kalau kita mau meminta kepada orang lain. Wah, seru banget Bapak Ibu ya. Saya waktu memainkan permainan ini ya bersama-sama dengan keluarga. Wah, kita ketawa ngakak-ngakak Bapak Ibu. Nah, hal-hal yang seperti ini nih Bapak Ibu, yang Bapak Ibu harus terus bangun. Bukan hanya sekedar kita bersukacita di dalam saja, tapi kita harus nyatakan, harus kita ekspresikan. Ini standar surga yang Tuhan tetapkan di dalam keluarga kita loh Bapak Ibu. Standar yang ketiga tadi. Ya. Yang keempat, mari kita lihat lagi Bapak Ibu. Yang keempat, di sini dikatakan di dalam ayat yang ketiga Bapak Ibu. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat. Kota bersambung rapat. Waktu saya cek lagi Bapak Ibu ya, di dalam 1 Raja-Raja Bapak Ibu, ternyata Yerusalem itu menaranya banyak sekali. Ini menandakan tentang apa? Menandakan tentang kota ini benar-benar terlindungi, kota ini benar-benar dijaga Bapak Ibu ya.
benar-benar diawasi dengan sangat baik sekali. Makanya dikatakan kota bersambung rapat. Ini gambaran tentang apa? Gambaran tentang security, gambaran tentang rasa aman, Bapak Ibu. Jadi poin yang keempat, Bapak Ibu, bagaimana menghadirkan surga? Hadirkan rasa aman di dalam rumah. Bagaimana cara menghadirkan rasa aman di dalam rumah? Saya tahu bahwa mungkin kalau Bapak Ibu masih punya anak-anak yang lebih kecil, rasa aman di rumah itu misalnya di pinggir meja itu dikasih pelindung ya, supaya anak-anak jangan sampai kejeduk ya, atau kegores ya, seperti itu. Tapi bukan itu poinnya. Rasa aman gak hanya dibangun secara fisik, tapi rasa aman juga dibangun secara mental, Bapak Ibu. Saya bersama dengan Kak Alfian ya di Abalov Barat, kami membuat satu kelas pemuritan khusus suami istri ya, berjudul Face Fatherhood at Cutting Edge. Di kelas pemuritan ini, kami mengajarkan bahwa ayah adalah seorang provider atau ayah adalah penyedia. Ketika ayah dia menyediakan, apa yang harus disediakan? Ternyata ada 3 hal. Ayah menyediakan rasa aman dengan cara apa? Membangun atmosfer yang ada di dalam rumah. Ayah itu adalah penentu suhu emosi yang ada di dalam rumah. Makanya raut wajah ayah, ekspresinya ayah, itu akan menggambarkan suasana di dalam rumah, Bapak Ibu. So, ayah, ayo bangun ekspresinya dengan baik. Ya, nih, kalau Bapak Ibu lihat ya di layar ini. Ini ada banyak sekali ekspresi ayah ya. Saya kutip ini dari bukunya Casey Carton, The World Need a Father. Ada begitu banyak ekspresi ayah ya. Nah, ekspresi apa yang seringkali ditunjukkan di dalam rumah? Ayo Bapak Ibu harus tunjukkan dong ekspresi yang joy, ekspresi yang happy, ekspresi yang benar-benar powerful, ekspresi yang energetik ya, seperti itu Bapak Ibu. Jangan ekspresinya marah, ragu, ya kan? Ekspresinya ekspresi menghakimi. Bapak Ibu, mari kita harus berlatih Bapak Ibu. Ya, kota yang bersambung rapat ini bicara tentang apa? Keluarga yang dibungkus dengan rasa aman. Rasa aman yang ada di rumah bisa terjadi lewat apa? Lewat ekspresi dari apa yang terjadi dengan orang-orang yang ada di dalam rumah. Khususnya siapa? Ayah. Ayo ayah, bangkit, bangun terus ekspresi yang baik, ekspresi yang bahagia di dalam rumahmu. Supaya apa? Supaya keluarga bisa merasakan surga. Tapi saya yakin, bukan hanya satu poin aja tentang ekspresi, tapi ada hal yang kedua. Yaitu apa? Membangun rasa aman harus dilakukan dengan cara apa? Membagikan kasih tanpa ekspektasi. Kita sering kali Bapak Ibu punya kasih yang punya ekspektasi. Nah, kasih yang punya ekspektasi itu justru menimbulkan ketakutan, bukan malah menimbulkan kebebasan. Jadi, Bapak Ibu, saya ingin ingatkan, Kak Edi pernah mengajarkan tentang kasih tanpa ekspektasi. Pelajari lagi Bapak Ibu. Ya, mari kita bangun suasana di rumah dengan cara selfless love. Kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Itu membagi rasa aman, memberikan rasa aman yang luar biasa kepada orang-orang yang ada di rumah. Hal yang ketiga, rasa aman bisa didapat dengan cara apa Bapak Ibu? Bisa didapat dengan cara begini. Kita punya komitmen untuk tidak bercerai. Waduh, kok sampai sedalam ini Pak? Memang saudara, prinsip firman Tuhan tidak bercerai. Ini mau mengajarkan apa? Security complex kepada anak-anak. Coba Bapak Ibu lihat tayangan berikut ini. Bapak Ibu, anak-anak itu membutuhkan security complex di dalam kehidupan, di dalam keluarganya dia Bapak Ibu. Anak-anak mesti tahu, mesti dapat sebuah jaminan bahwa papa mamahnya tidak akan berpisah. Papa nggak akan ninggalin mama. Papa dan mama kalau konflik mereka akan berusaha untuk mencari penyelesaian. Yang berikutnya apa lagi? Papa dan mama sepakat sama-sama saling mendukung, saling mengayomi. Ya, ini prinsip penting Bapak Ibu. Inilah yang membangun rasa aman di dalam rumah Bapak Ibu. Ya, jadi standar rumah yang mengalami suasana surga ya adalah apa? Kota bersambung rapat. Bicara tentang membangun rasa aman. Ya, masih berlanjut ya Bapak Ibu ya. Ayat yang berikutnya Bapak Ibu. Di situ firman Tuhan katakan di dalam ayat yang kelima. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Apa maksudnya? Poin yang berikut ini berbicara tentang keseimbangan.
Surga itu dialami atau kita bisa mengalami surga kalau kita mengalami yang namanya keseimbangan. Keseimbangan dalam hal apa? Pengadilan dan kursi raja ini gambaran tentang wisdom and justice. Ada hikmat, tapi juga ada keadilan. Apa maksudnya? Prinsip yang berikut ini berbicara tentang harus ada keteraturan. Kalau di rumah nggak ada keteraturan, gimana mau ada surga, Bapak Ibu? Surga hanya bisa dialami kalau kita punya keteraturan, punya kedisiplinan. Masing-masing pihak membangun dirinya, punya perannya masing-masing dan menjalaninya dengan baik, Bapak Ibu. Coba saya mau tanya sama Bapak Ibu. Kita berlalu lintas saja. Kita berlalu lintas saja kalau nggak teratur gimana rasanya? Bingung kan? Kalau kita nggak teratur di dalam lalu lintas rasanya gimana? Deg-degan kan? Demikian juga dengan keluarga kita. Di dalam rumah harus ada keteraturan. Keteraturan dimulai lewat apa? Punya rambu-rambu rohani, Bapak Ibu. Rambu lalu lintas ada berapa, Bapak Ibu? Ada 3 jenis. Ya, itu bukan merah, kuning, hijau. Merah, kuning, hijau itu lampu lalu lintas. Tapi rambu lalu lintas itu ada 3 warna. Ada warna kuning, ada warna merah, dan ada warna biru. Warna kuning, ini adalah rambu peringatan atau bahasa Inggrisnya warning sign. Rambu warna merah ini adalah rambu larangan atau saya sebut prohibitory sign. Sementara rambu berwarna biru adalah rambu informasi atau seringkali disebut mandatory sign. Nah, di lalu lintas aja ada 3 warna. Bagaimana dengan kita? Apakah Bapak Ibu terus membangun rambu rohani di rumah? Misalnya rambu peringatan ya, yang kuning tadi ya, warning sign. Kalau di rumah saya, warning sign adalah begini. Ayo, yang sudah terlalu banyak lihat handphone terus, lihat screen, dibatasi, dikurangi, ya, dijaga. Ya, itu warning. Bukan nggak boleh, boleh ngelihat screen, boleh lihat handphonenya, tapi ada batasan-batasannya seperti itu. Itu yang namanya warning sign. Terus apalagi Bapak Ibu? Di situ juga dikatakan tadi prohibitory sign atau rambu larangan. Ya, benar-benar yang nggak boleh sama sekali. Kalau di rumah tangga kami bilang, tidak boleh sama sekali ada game kekerasan. Jadi kami tidak bermain game kekerasan. Ya, tentu kita semua sepakat ya, di rumah juga tidak ada pornografi. Ini harus jadi rambu larangan, prohibitory sign. Tidak boleh sama sekali dilakukan. Ya. Nah, di rumah kami juga ada prohibitory sign juga, yaitu apa? Tidak boleh menginstall game di handphone. Ya, kenapa? Karena kami udah belajar banyak ya tentang ilmu digital, jadi kami menetapkan untuk tidak mau mendownload game di handphone kami. Ya, game kami masih main-main, tapi kami tidak bermain game kekerasan dan kami bermainnya tidak di handphone, Bapak Ibu. Di situ ada rambu apa lagi? Ada rambu yang warnanya biru. Namanya apa? Rambu mandatory. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang informasi, aturan-aturan. Ya, misalnya. Oke, hari ini siapa yang tugasnya cuci piring, siapa yang ngepel, siapa yang buka pintu, yang buka horden, yang nutup pintu, yang cuci mobil, siapa. Nah, ini yang namanya mandatory sign. Nah, rambu-rambu rohani seperti ini kita bangun nggak Bapak Ibu? Kalau kita nggak pernah membangun rambu-rambu ini, ya pasti sulit ada keteraturan. Dan di mana ada ketidakteraturan, bagaimana mungkin di situ ada kedamaian atau ada surga di situ Bapak Ibu? Makanya benar sekali, kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi keluarga Raja Daud bicara tentang keseimbangan antara wisdom dengan justice. Artinya apa? Punya disiplin, punya keteraturan. Di dalamnya ada teguran nggak? Ada. Harus ada nasihat, harus ada apa lagi? Harus ada ganjaran bahkan Bapak Ibu. Ya, jadi ada nasihat, ada teguran, ada peringatan, ada ganjaran. Ya. Nah, apalagi Bapak Ibu? Bukan hanya sekedar bicara tentang keseimbangan. Tapi ada hal yang ke-6 nih Bapak Ibu. Di situ dikatakan ayat yang ke-6. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Wah, berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Berdoa bicara apa Bapak Ibu? Berdoa berbicara tentang penyembahan. Apakah Bapak Ibu masih terus hari ini terlibat di dalam penyembahan? Masih konsisten Bapak Ibu di dalam koram deonya? Masih konsistenkah Bapak Ibu hari ini di dalam doa-doa Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu, Alkitab dengan jelas sekali mengatakan, berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem, biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Bapak Ibu, kata sentosa di dalam ayat ini, dalam bahasa Inggrisnya ditulis prosper atau successful.
Saya percaya Bapak Ibu, kehidupan doa akan membawa kesejahteraan, kehidupan doa akan membawa kepada kesuksesan, kehidupan doa akan membawa kepada kelimpahan. Bapak Ibu, hadirkan doa. Jangan pernah tidak ada lagi doa. Ayo, setiap hari terus bangun kehidupan doa. Bangun terus kehidupan penyembahan. Lagu-lagu yang didengarkan adalah lagu-lagu yang mengagungkan kebesaran Tuhan. Bukan cuma sekedar lagu-lagu yang menyenangkan telinga kita, tapi lagu-lagu harus bisa membangkitkan iman kita dan kasih kita kepada Tuhan. Ini yang namanya doa dan penyembahan. Prinsip yang keenam ini adalah prinsip penting supaya kita bisa mengalami surga di dalam rumah dan keluarga kita. Masih kuat Bapak Ibu? Saya mau bagikan yang ketujuh Bapak Ibu. Ayat yang berikutnya Bapak Ibu, ayat yang ketujuh dikatakan begini, ketujuh dan kedelapan. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam purimu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan semoga kesejahteraan ada di dalammu. Bapak Ibu Saudara, ayat 7 dan 8 ini bicara tentang power of community. Saudara, mengalami surga ini bicara tentang kita harus ada di dalam komunitas. Bapak Ibu jangan cuma berpikir tentang keluarga diri Bapak Ibu sendiri. Jangan. Keluarga yang harus diperhatikan juga adalah keluarga orang lain. Keluarga besar Bapak Ibu bagaimana? Apakah Bapak Ibu masih terus kontak dengan keluarga besar Bapak Ibu? Walaupun ya kita lebih banyak hari ini dianjurkan untuk stay at home. Tapi kan dengan hadirnya teknologi kita bisa kontak ke keluarga kita yang lain. Betul ya? Ayo Bapak Ibu punya waktu-waktu khusus? Punya masa-masa khusus bersama-sama dengan mereka? Bangun persekutuan dengan baik bersama-sama dengan mereka? Di keluarga besar istri saya, mereka menetapkan untuk apa? Untuk setiap hari tertentu, ketemu semua keluarga besar, bikin persekutuan doa online. Ada yang sharing, bergantian sesama keluarga, di situ ada om, tante, dan sebagainya, mantu, mertua, semua join semua ke situ. Bapak Ibu, prinsip yang ketujuh adalah prinsip yang penting, yaitu apa? Kita bukan hanya sekedar memperhatikan keluarga kita, tapi kita boleh memperhatikan keluarga yang lain. Memperhatikan teman-teman kita. Berbuatlah yang baik kepada mereka. Care sama mereka. Kasih waktu buat mereka. Dengerin mereka. Ya, kadang-kadang mereka juga perlu didoain Bapak Ibu. Ayo angkat telepon Bapak Ibu, doain buat mereka Bapak Ibu. Ya, ini prinsip penting. Menghadirkan surga di dalam rumah Bapak Ibu. Yang terakhir ya. Wih, totalnya ada 8 Bapak Ibu ya. Saya berharap Bapak Ibu tangkap nih semua nih. Makanya tadi Bapak Ibu berapa banyak yang mencatat ya poin-poin ini. Yang ke-8, yang terakhir. Di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan adalah tentang mencari kebaikan. Saya ingin menutup poin ke-8 ini dengan sebuah kata, menebar. Menebar kebaikan Bapak Ibu. Bagaimana cara kita menghadirkan surga? Tebarlah kebaikan sebanyak-banyaknya Bapak Ibu. Bagaimana cara menebar kebaikan? Wah, Bapak Ibu bisa menghubungi orang-orang di sekitar Bapak Ibu. Ya, postinglah hal-hal yang bermanfaat. Postinglah hal-hal yang membuat orang terinspirasi. Postinglah sesuatu yang membuat orang bisa tertawa dan mengagumi Tuhan. Hari ini media sosial Anda diisi oleh hal apa? Komentar-komentar negatif kah hari ini? Ayo Bapak Ibu bangun. Postingan-postingan yang membuat orang waktu melihat bisa tertawa. Ada sukacita. Bangun. Ketika Bapak Ibu membuat postingan tertentu di media sosial yang membuat orang bisa menyadari kebaikan Tuhan. Ini yang namanya menebar kebaikan. Menebar kebaikan juga bicara tentang apa? Kita peka sama kebutuhan orang lain. Mungkin ada orang-orang yang tidak seberuntung Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu berbagi dengan mereka Bapak Ibu. Bapak Ibu mengalami surga di rumah. Ini berbicara tentang belajar berbagi. Alkitab mengatakan menabur kebaikan Bapak Ibu. Ya, di dalam kitab Roma pasal yang ke-10 dikatakan begini Bapak Ibu. Ya, kabar baik katanya. Siapa sih yang akan menyampaikan kabar baik itu? Bapak Ibu, kita harus loh Bapak Ibu menyampaikan kabar baik. Termasuk apa? Termasuk kita menyampaikan tentang karya keselamatan Yesus. Saya yakin, saya percaya sekali. Ketika kita menjadi keluarga yang terus-menerus menyampaikan kabar keselamatan Kristus, kita sendiri akan mengalami terobosan besar. Waktu kita terus-menerus Bapak Ibu menyampaikan tentang karya keselamatan Yesus, karya salib Kristus, apa yang terjadi Bapak Ibu? Damai sejahtera mengalir, sukacita akan mengalir. Keluarga Bapak Ibu akan merasakan terobosan yang luar biasa.
Ayo Bapak Ibu, bagikan. Ketika kita mulai berbagi tentang kasih Kristus, kita akan disegarkan, kita akan dikuatkan. Disitulah surga terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu. Saya berharap pesan firman Tuhan pada hari ini boleh menguatkan kita. Ya, saya mau tutup dengan satu istilah nih Bapak Ibu, namanya SNI. Apa itu SNI Bapak Ibu? Standar Nasional Indonesia, betul ya? Itu kan seringkali kita lihat ya di helm, ya kan, di barang-barang yang hari ini ada stiker SNI. Hari ini kalau saya boleh mengatakan khotbah ini berjudul tentang apa? Sertifikasi Nasional Ilahi. Di dalamnya ada standar-standar firman Tuhan, standar nasional ilahi yang harus kita miliki untuk kita bisa mengalami surga di dalam kehidupan kita. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu supaya lewat firman Tuhan ini Bapak Ibu terus-menerus merasakan kualitas surga di rumah Anda. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapak di surga, aku percaya Engkau ada di tengah-tengah kebenaran firman Tuhan ini. Engkau menolong setiap pribadi yang mendengar, yang menerima pesan firman ini. Boleh dikuatkan, boleh diteguhkan. Bahwa mereka punya standar nasional ilahi di dalam kehidupan mereka yang Tuhan sudah berikan di dalam Mazmur 122 dengan sangat jelas sekali. Doa sejahtera untuk Yerusalem. Hari ini kami aminkan. Hari ini kami mau mengambil setiap keputusan kami. Langkah kami jadi jelas. Di lewat Mazmur 122 ini. Hidup kami adalah hidup yang berpadanan dengan standarnya Tuhan. Kami rindu menghadirkan surga. Kami rindu, kami merasakan surga. Anak-anak hari ini boleh merasakan surga. Lewat kedamaian. Lewat sukacita yang dibangun oleh papa mamahnya. Lewat rasa aman yang papa mamahnya bangun dengan sebuah komitmen. Untuk tidak berpisah. Untuk selalu saling mendukung, saling mengayomi. Saling mencari jalan keluar ketika ada masalah terjadi. Aku berdoa hari ini. Tuhan tolong setiap keluarga-keluarga yang hari ini mungkin sulit untuk merasakan surga di dalam rumah mereka. Kiranya lewat firman Tuhan hari ini. Engkau sanggup mengembalikan kualitas surga itu dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan, kami berjanji, kami mau menerapkan 8 hal ini Tuhan, di dalam kehidupan keluarga kami. Kami mau mengundang heavenly home terjadi di dalam hidup kami. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara sekalian, biarkan firman Tuhan ini terus berkembang di dalam kehidupan Bapak Ibu. Bermultiplikasi, berlipat kali ganda. Dan Bapak Ibu terus menerus dipakai oleh Tuhan. Jadi alat yang Tuhan tentukan supaya orang-orang di sekitar hidup Bapak Ibu boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan pada kesempatan kali ini ya Tuhan, sekiranya ada orang-orang yang menyaksikan video ini, belum membuka hatinya, belum mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, biarkan Tuhan, kasih-Mu juga melingkupi hidup mereka. Dan mereka boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Supaya ada kedamaian, supaya ada surga di hati mereka, di keluarga mereka, di hidup mereka, di rumah tangga mereka. Berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan Anda semua. Terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Wow, ibadah hari ini sangat luar biasa ya Bapak Ibu Saudara ya. Firman Tuhan begitu menguatkan setiap kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mau mendengar bukan untuk melupakan, tapi kita mau mendengar untuk melakukan Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersatu dalam doa, kita mau sudahi ibadah kita hari ini Bapak Ibu Saudara. Kami berdoa hari ini Tuhan, kami sudah selesai untuk kami beribadah. Firman-Mu, apa yang kami terima hari ini, biar itu bertumbuh, berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat Tuhan. Kami percaya hari ini firman-Mu akan mengubahkan setiap kami Tuhan. Hari ini biarkan Tuhan, apa yang kami terima, kami bisa juga bagikan kepada orang-orang sekeliling kami. Karena itu jemaat Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama Roh Kudus, yang menyertai hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Amin.